Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 19 halaman 152. Al-A'raf ayat 19. Dan ini masih mengkisahkan seputar Nabi Adam alaihi salam dan juga godaan iblis laknatullah. Di ayat 19 ini Allah berfirman, wa ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kalian atau menetaplah kalian. Maskan itu tempat tinggal itu. Mungkin kita sering mendengar ada istilah sakinah gitu. Sakinah itu di Amerika kata sakana, tinggal itu. Biasanya kalau orang mencari tempat tinggal itu dalam rangka mencari ketenangan gitu. Atau orang kalau sudah memiliki tempat tinggal itu hidupnya akan merasa tenang gitu Pak. Makanya kalau orang tua dulu itu Pak, biasanya yang lebih diprioritaskan itu bagaimana bisa memiliki tempat tinggal itu. Beda jeung jelema zaman ayeuna. Nu penting boga kendaraan, tempat tinggal mah gampang gitu. Sekolah baheula mah lamun boga tempat tinggal mah dahar jeung uyah ge ngeunah. Itu prinsip konsep kolot baheula. Nanti dari kata sakana ini akan banyak muncul kata-kata yang lain. Mungkin akan muncul kata sikin itu. Sikin itu pisau Pak, pisau. Pisau itu adalah alat dapur yang ukurannya kecil gitu, tetapi memiliki peran yang sangat besar gitu. Nah, itu memberikan isyarat bahwa dalam membangun keharmonisan rumah tangga itu terkadang dipicu atau disebabkan oleh sesuatu yang kecil. Jadi harmonis dan tidaknya rumah tangga itu terkadang yang menjadi faktor penyebabnya itu sesuatu yang kecil gitu. Kadang gara-gara kopi gitu kan, salaki jeung pamajikan jadi pasea gitu. Itu gara-gara kopi itu. Jadi sikin itu alat dapur yang sangat kecil itu. Nanti dari kata sakana itu ada, kalau dalam baca Quran ada istilahnya itu sukun, sukun. Sukun itu mati itu. Tanda mati dalam Al-Quran terkadang gitu. Itu bulat kayak begini Pak, bulat. Terkadang terbuka begini. Itu kalau belajar tentang ilmu simbol itu
bahwa dengan sesuatu yang kecil itu rumah tangga bisa tetap harmonis, bisa juga retak gitu kan, bisa juga retak gitu. Dengan sesuatu yang kecil itu kalau menurut penjelasan para ahli simbolis itu begitu. Salah satu pesan yang disampaikan dari tanda sukun itu begitu. Di wahai Adam, tinggallah anta engkau, menetaplah engkau, wa dan zaujuka, istrimu. Jadi jangan dibalik, jangan jauzuka, zai dulu baru jim. Terkadang orang membacanya jim dulu baru zai. Jauzuka dan juga istrimu itu Hawa, al jannata di dalam surga. Kebanyakan mufassir menafsirkan bahwa surga yang dimaksud di sini bukanlah surga yang akan ditempati nanti gitu, tapi surga yang berbeda gitu. Kenapa? Karena surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada saat itu surga yang di dalamnya masih ada ujian. Sementara surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang beriman, ya termasuk Nabi Adam juga, itu surga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi ujian, Pak. Makanya dulu dikarenakan surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam itu masih ada ujian, Nabi Adam tidak lolos ujian itu. Beliau dikeluarkan dari dalam surga. Dan surga yang nanti tidak ada lagi orang yang sudah masuk surga dikeluarkan lagi dari dalam surga. Karena surga yang akan ditempati nanti itu sudah tidak ada lagi ujian. Tidak akan ada gitu orang dilarang ini, dilarang itu, nggak ada. Nah kalau dulu kan Nabi Adam masih ada larangan, kamu jangan mendekati pohon ini. Nah itu. Nah itulah salah satu alasan mufassir mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu berbeda dengan surga yang nanti akan ditempati. Fakula, nah, itu lamnya pakai alif itu, Pak. Itu menunjukkan musanna, dua orang. Lalu makanlah oleh kalian berdua min haitsu syi'tuma. Min haitsu, di mana saja, syi'tuma. Syi'tuma itu sa'a. Sa'a itu kan menghendaki. Insya Allah. Di situ yang kalian kehendaki. Jadi silahkan wahai Adam, wahai Hawa, makan apa saja yang disukai oleh kalian, kapan saja, di mana saja, apa saja. Banyak mufassir yang mengatakan buah-buahan apa saja. Tetapi larangannya cuma satu itu, Pak. Wala, dan janganlah itu, toh haram bagi kalian berdua, takroba, mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Jadi dulu ketika Nabi Adam berada dalam surga, yang dilarang oleh Allah itu cuma satu itu. Cuma satu. Ya tidak jauh beda dengan kita hari ini, Pak lah. Dalam kehidupan surga dunia sekarang ini, yang dilarang oleh Allah itu kan sedikit sebetulnya, sedikit. Cuman terkadang orang merasa banyak yang dilarang karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Cenah hirup tadi na Islam mas, ya ulah itu ulah. Padahal yang dilarang itu sedikit sebetulnya. Kebanyakan itu oleh Allah itu dibebaskan itu, Pak.
Coba cari dalam Al-Quran, bisa dihitung jari itu yang dilarang oleh Allah itu. Jadi terasa banyak itu karena nafsu seseorang itu begitu menggebu-gebu, lalu kemudian ketemu dengan larangan Allah. Kalau dia tidak sadar akan muncul kata-kata loba pisan we caramna katanya. Nah sedikit. Nah dulu pun Nabi Adam ketika berada dalam surga, semuanya itu dipersilahkan untuk dimakan oleh Allah itu, kecuali hanya satu, gitu kan. Hanya satu. Dan Al-Quran tidak menyebutkan nama pohonnya atau nama buahnya itu. Jadi kalau hari ini seringkali ada orang yang mengatakan buah khuldi gitu ya. Khuldi itu kan abadi, buah keabadian. Yang menamakannya itu bukan Allah itu. Jadi Allah tidak menamakan buah itu buah khuldi. Tetapi yang menamakannya itu adalah setan, iblis, Pak. Iblis menamakan buah tersebut adalah buah khuldi, atau pohon tersebut pohon khuldi, dalam rangka menipu Nabi Adam alaihissalam. Nah, perkataan iblis itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Fatakuna, nah ini paknya Pak Sababiyah, sebab akibat. Karena disebabkan jika engkau mendekati pohon tersebut, kalian berdua gitu. Naknya itu nunnya pakai alif tuh. Fatakuna, nanti kalian berdua akan menjadi minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi oleh Allah dibikin dulu aturannya, Pak. Aturan mainnya dilarang dulu. Nah, kita pun mestinya begitu dalam hidup, Pak. Tidak boleh kita memberikan sanksi kepada seseorang sebelum aturan itu dibuat. Bahkan sebelum aturan itu disampaikan atau disosialisasikan. Allah itu mengenakan sanksi hukuman di mana sebelumnya itu Allah telah sampaikan dulu aturan mainnya, konsekuensinya disampaikan dulu. Kalau kamu melanggar wahai Adam, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Fawaswasa, nah, lalu membisikkan, ngaharewasan. Jadi sebetulnya iblis ataupun setan itu tidak punya kekuatan untuk menyesatkan manusia, Pak. Iblis itu hanya punya kemampuan membisikkan, mengajak manusia untuk sesat. Pada akhirnya ujung-ujungnya itu pilihannya ada dalam diri kita. Kalau manusia itu mendengar bisikan iblis, setan, tersesatlah dia. Tapi kalau dia menolak bisikan iblis atau setan, selamatlah dia. Makanya ketika nanti dituntut di yaumul akhir, setan itu akan berlepas diri. Dia tidak mau disalahkan. Dia akan mengatakan, kan saya hanya membisikkan gitu. Kenapa kamu itu terbujuk, terayu sama saya? Nah itu, jadi akan berlepas diri nanti. Itu dalam surat apa tuh dikatakan bahwa ketika di yaumul akhir, nanti iblis itu akan mengumpulkan, bahkan tanpa dikumpulkan itu, Pak, manusia para pengikutnya itu akan dengan sendirinya mereka berbondong-bondong mendatangi iblis. Pada saat itulah iblis itu berpidato gitu. Yang di dalam sejarah manusia baru saat itu pidato pengunjungnya itu sangat banyak itu, Pak.
Banyak manusia-manusia yang menuntut iblis karena merasa telah disesatkan. Kata iblis, saya kapan menyesatkannya? Kan saya hanya membisikkan itu. Dipawaswasa lalu membisikkan lahuma kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, as-syaitanu, setan. Syaitan itu artinya ba'uda, Pak, menjauh. Disebut menjauh karena dia menjauh dari al-haq, menjauh dari kebenaran, menjauh dari aturan-aturan Allah. Makanya banyak yang mengatakan syaitan itu sifat, itu sifat. Dikarenakan sifat, maka sifat ini bisa menempel juga pada manusia, Pak. Jadi bisa menempel pada jin, bisa menempel pada manusia karena kan ini sifat. Ketika manusia itu menjauh dari kebenaran Islam, maka dia sudah dirasuki oleh sifat setan. Liyub dia untuk menampakkan lahuma kepada keduanya ma sesuatu wuriya yang ditutupi, yang dirahasiakan, anhuma dari keduanya, min sawatihima dari aurat keduanya. Ini banyak yang mengkisahkan bahwa puncaknya aurat itu kan kalau secara fisik itu adalah kemaluan manusia. Pusatnya aurat dalam hal fisik. Makanya Islam memerintahkan untuk menutupinya. Nah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu melanggar aturan Allah, larangan Allah, maka tersingkaplah auratnya itu. Nah, ini memberikan sebuah pesan begini, Pak. Jadi dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda suka ada peribahasa begini. Sabuni buni nagen ngubur bangkai, pasti akan tercium juga gitu. Jadi yang namanya kejahatan, Pak, yang namanya kejahatan kalau tidak segera ditaubati itu akan tercium juga, akan terbongkar juga. Aurat itu kan ditutupi. Nah, seringkali manusia pun kan menutupi dengan rapat kejahatannya. Tetapi kalau tidak segera bertaubat akan terbongkar. Seperti dahulu, Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, mereka tersingkap auratnya itu ketika mereka itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Waqala, kita lanjutkan. Waqala, dan berkatalah. Siapa yang berkata? Itu iblis. Iblis berkata nih dalam rangka merayu, membujuk. Manahakuma, maknya itu mak nafyi. Ma tidaklah nahakuma melarang kalian berdua, Rabbukuma, Rabb kalian berdua, an hadhihi syajarah, dari mendekati pohon ini. Kenapa sering dimaknai memakan? Kan pohon itu menghasilkan buah itu, Pak, biasanya. Atau sesuatu yang dimakan dari pohon itu kan buah itu. Makanya tidak heran sekalipun di Al-Quran tidak disebutkan samaroh, kata samroh buah, tapi dalam penafsirannya seringkali mufasir ada yang menafsirkannya itu buah, memakan buah.
illa melainkan angtakuna supaya kalian berdua tidak menjadi malakaini, dua malaikat, atau takuna supaya kalian berdua tidak menjadi minal khalidin, orang-orang yang kekal di dalam surga. Jadi iblis berkata begini, Pane, tahukah kalian tidaklah Tuhan kalian itu melarang kalian memakan buah pohon ini, karena Allah tidak menginginkan kalau kalian itu jadi malaikat gitu. Maka kalau kalian ingin menjadi seperti malaikat gitu, makanlah pohon ini gitu. Yang kedua, Allah tidak menginginkan kalian itu kekal di dalam surga gitu. Kalau kalian betah gitu, ingin kekal dalam surga, makanlah pohon ini gitu. Ini salah satu ranjau setan itu begitu, Pak. Ada istilah ulama mengatakan begini, tasmiyatul asya bigoiri ismiha. Salah satu ranjau setan itu adalah menamakan sesuatu dengan nama yang lain itu, Pak. Kerjanya dua itu, satu tahsin, memperbagus yang buruk, yang kedua takbih, memperburuk yang bagus. Itu ranjaunya begitu, Pak. Seperti umpamanya nih, memperbagus yang buruk. Pelacur itu kan dinamakan PSK gitu. Sesuatu yang buruk dinamakan dengan nama yang bagus. PSK itu kan pekerja seks komersil gitu. Kesannya kan bagus itu, Pak. Minimal orang tidak akan mengatakan bahwa dia itu pengangguran gitu. Di mana di Damal, di Jakarta, naon PSK, pekerja gitu. Mewah kantornya tuh mewah gitu. Atau umpamanya Al-Quran mengatakan riba. Riba itu kan serem itu. Nama yang serem itu, Pak. Diganti namanya jadi bunga, indah kan, Pak itu. Siapa yang tidak suka bunga kan gitu, Pak. Bunga itu kan kesannya itu harum, warna-warni kan tuh. Tapi kalau dinamakan riba, wah itu sudah angker itu. Al-Quran mengatakan kafir, serem itu, Pak. Tapi dikatakan non muslim, jadi bagus itu. Nah itu namanya adalah memperindah sesuatu yang buruk. Itu ranjau setan dulu begitu. Atau sebaliknya memperburuk yang indah. Ada orang yang rajin ibadah, radikal sih eta mah euy cenah gitu tah. Si eta mah fanatik euy cenah jelemana gitu. Padahal dia kan memperjuangkan atau mempertahankan keyakinan, memperjuangkan agamanya, tapi diberikan label-label yang negatif. Mungkin labelnya intoleran atau mungkin teroris dan lain sebagainya. Itu adalah jeratan setan dalam rangka menyesatkan manusia, yaitu memperburuk sesuatu yang bagus sebetulnya. Nah dulu pun iblis begitu. Sesuatu yang bisa mencelakakan Nabi Adam dan Siti Hawa diperindah oleh iblis. Dan sesuatu yang sebetulnya bisa menyelamatkan, mengekalkan Nabi Adam dan Siti Hawa, itu diperburuk oleh iblis itu. Nah, makanya di sini kan perlu yang namanya kecerdasan ya, kita dalam membaca, menilai sesuatu itu. Bahkan kan seringkali
seseorang yang menyesatkan kita itu tampil dengan tampilan yang kiai banget gitu Pak. Meureun kopiahna gen kumaha, baju koko lagi, wah luar biasa itu. Dulu juga begitu Pak. Iblis itu ketika menyesatkan Nabi Adam, kan dia mengatakan, saya itu kasihan ingin menasehati kamu gitu. Kamu betah nggak di surga gitu? Ya betah gitu. Ingin kekal nggak? Ingin gitu. Nih kalau ingin kekal, kamu makan buah pohon ini gitu. Ayat 21, wa qasamahuma, lalu iblis itu bersumpah kepada keduanya. Nah, kenapa bersumpah? Karena memang pada awalnya itu ada penolakan, ada ketidakpercayaan, baik dari Nabi Adam ataupun Siti Hawa terhadap bujuk rayu iblis. Tidak percaya Pak. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaannya itu, maka iblis itu bersumpah. Karena salah satu fungsi daripada sumpah itu untuk menanamkan keyakinan pada diri orang atau lawan bicara. Kan lamun kita ngomong nih, orang yang diajak bicara itu ragu dengan apa yang kita sampaikan, lalu bersumpahlah seseorang atau kita itu biar orang lain percaya, kan begitu. Nah, iblis pun waktu itu begitu. Jadi awalnya Adam dan Siti Hawa itu tidak percaya, tetapi kan yang namanya iblis mah tidak pernah putus asa tuh Pak. Tidak pernah menyerah maksud saya. Tidak pernah menyerah. Justru kita yang digodanya yang mudah menyerah itu. Jadi bersumpahlah iblis kepada keduanya, ini sesungguhnya aku lakuma kepada kalian berdua itu laminan nasihin, itu termasuk saya ini kasihan hanya memberikan nasihat. Nasihin itu nasihat Pak. Saya mengatakan begini gitu, ya dalam rangka menasehati saja gitu. Lamun cek bahasa orang maina, orang makarunya we ngomong gitu ka didinya teh gitu. Dalam lain ka dulur memuali omongan karep teuing. Lamun lain ka babaturan mek diantep we lah karep teuing gitu. Ngan karunya we gitu tah. Bisi didinya cilaka gitu. Demi Allah teu boga maksud naon gitu. Coba lamun geus digitukeun, kadang orang kan terjebak gitu Pak. Terjebak. Bawa-bawa benernya itunya gitu. Nah, makanya terkadang begini Pak, perlu kita itu dalam rangka kehati-hatian menilai seseorang itu bagaimana jejak kalau bahasa sekarang mah jejak digital masa lalunya bagaimana. Perlu direkam juga, mungkin 2, 3, 5 tahun sebelumnya perlu direkam. Komo lamun rek musim pemilu geningnya sok jual bararager we jelema teh nya. Tah teh maksudnya umat Islam sudah cerdas itu teh. Setahun yang lalu orang ini begitu benci dengan Islam. Nah, ayeuna jual bager nya itu tah. Itu direkam Pak, ada apa ini teh kan gitu tah. Tapi kan sekarang begini, kan manusia mah bisa berubah cenah itu. Cek setan kan begitu. Kan manusia bisa berubah. Mungkin saja dia sudah bertaubat, mungkin bertaubat, tapi dengan adanya jejak masa lalu yang kita tahu, itu mestinya muncul kehati-hatian, muncul pertanyaan, ini ada misi apa gitu. Kita lanjutkan ayat 22. Padallahuma, nah kemudian iblis itu menunjukkan kepada keduanya. Dalla itu menunjukkan Pak, dalil.
bisa menunjukkan, bisa mengarahkan, bisa membujuk, merayu. Tetapi membujuk dalam rangka menjatuhkan, gitu. Dalam rangka ngejerumuskan. Makanya sering dimaknai itu dalam kamus itu, dalla itu menarik ke tingkat yang lebih bawah itu. Bigurur dengan tipu daya. Tipu daya. Tadi salah satu tipu dayanya itu memperbagus yang buruk, memperburuk yang bagus. Falamma, maka ketika dako merasakan, mencicipi, merasakan. Itu disebut dako, itu merasakan. Dakik itu kan kalau dalam jam itu ukuran detik, namanya dakik gitu. Karena biasanya sesuatu makanan itu kan akan terasa sekalipun di lidah, itu rasa nikmatnya itu akan terasa ke hati itu Pak. Padahal kan yang mau makan itu lidah. Tapi kenapa hati itu merasakan nikmat? Rasa itu kan di hati Pak ya, di hati. Sementara yang makan sesuatu itu kan lidah, mulut kita. Tapi kenapa mulut atau lidah yang mencicipi, hati yang merasa nikmat itu. Jadi dakik itu dalam Pak, dalam. Kalau dalam jam ukuran waktu yang paling kecil, detik itu. Jadi ketika keduanya itu merasakan as-sajarah, buah pohon tersebut, kan tidak mungkin Pak merasakan tangkalnya, pasti kan buahnya. Badatna, maka nampaklah, tersingkaplah itu. Lahuma, keduanya, sau'atuhuma, auratnya itu. Auratnya. Kenapa nampak auratnya? Sebetulnya yang menjadikan nampak aurat Nabi Adam dan Siti Hawa karena mereka berdua melanggar aturan Allah. Aturan Allah. Nah begitu pula siapapun manusia hari ini akan nampak auratnya, aibnya Pak. Aurat itu kan aib, makanya ditutupi. Yang namanya aib kan ditutupi karena aurat. Seseorang itu akan nampak aibnya kalau dia melanggar. Kalau tidak melanggar kan yang nampak fitrahnya, bukan aibnya. Yahsifani watofiko, dan berusaha, keduanya berusaha. Yahsifani, untuk menutupi alaihima, aurat keduanya itu, miwarokil jannah, dari pohon-pohon yang ada di dalam surga. Ini ada pesan positif di sini Pak nih, ada pesan positif. Jadi berusahanya Nabi Adam dan Siti Hawa menutupi aibnya, auratnya dengan pohon-pohon surga, itu mengisyaratkan satu, kalau orang itu berbuat dosa tongsok dipamerkan Pak gitu. Orang jangan bangga dengan perbuatan dosa. Makanya kan Nabi bersabda begini, kullu ummati mu'afatun illal mujahirun. Setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali orang yang bangga terang-terangan dengan perbuatan dosanya. Kan suka ada orang tuh yang berbuat dosa tapi bangga gitu Pak, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, malah ngundang wartawan meren gitu tah. Aya kan gitu. Makanya nih kalau umpamanya kita nih Pak, kita pernah berbuat dosa di masa lalu, ke memujudna harita lah, ke SMA meren gitu Pak, pernah berbuat dosa, ayeuna tong sok diomong-omong kita, tutupannya gitu.
Kenapa? Kan oleh Allah sudah ditutupi. Jadi Allah itu sudah menutupi dosa-dosa kita masa lalu. Jangan dibuka lagi oleh kita. Komo lamun dibukana dalam rangka hayang dieuleurkeun batur gitu. Ternyata si eta baheulana HDO nya gitu. Didinya pemain ternyata kan. Kita kan bangga lamun gitu, Pak. Dosa yang sudah ditutupi oleh Allah, kenapa harus dibuka oleh kita kan gitu. Nikmat, Pak. Ditutupinya dosa oleh Allah itu nikmat sebetulnya. Cuman terkadang ada orang yang sudah Allah tutupi malah dibuka. Yang kedua, Pak nih, pesan positif dari kalimat ini, bahwa orang kalau sudah berbuat dosa maka dia harus berusaha menutupi dengan istighfar, dengan taubat. Dulu pernah kita bahas, Ghafaro itu Allah sebagai Al-Ghafar, Ghafur. Karena Allah di samping memaafkan, Allah pun menutupi, memaafkan dosa dan menutupi dosa-dosa. Ada Al-Afu, itu memaafkan plus menghapus, memaafkan dosa-dosa dan menghapus. Beda kan, Pak? Menutupi dengan menghapus beda. Kalau menutupi, dosanya masih ada, tapi ditutup. Ditutupnya dengan apa? Dengan kebaikan, dengan amal soleh. Tapi kalau al-afu, dihapus, hilang jejaknya itu, hilang. Nah, Allah tawarkan, nih saya ini Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Makanya para ulama mengatakan kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dan ditutupi dengan Ghafarnya Allah. Melalui cara apa? Melalui istighfar itu. Melalui istighfar. Kalau tidak mempan dengan istighfar, ada taubat itu. Kalau tidak mempan dengan taubat, ada al-afu. Berikutnya nih, wanadahuma. Nah, lalu Allah memanggil keduanya. Wanadahuma, lalu memanggil keduanya. Siapa? Rabbuhuma, Rabb keduanya. Allah memanggil mereka. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua antil kumas sajaro, dari mendekati pohon ini? Bukankah aku telah melarang kalian berdua mendekati pohon ini? Wa akul lakuma, dan bukankah aku telah mengatakan lakuma kepada kalian, inna syaitona, sesungguhnya setan, lakuma bagi kalian berdua, aduh mubin, musuh yang nyata. Jadi Allah sudah mewanti-wanti nih, awas nanti jangan sampai terbujuk, terayu oleh iblis itu. Bahaya, jangan dekati dia gitu. Awas nanti kalau iblis membujuk kamu biar memakan buah pohon ini, jangan diturutin gitu. Nah, ini pun memberikan sebuah isyarat begini, Pak. Kita boleh, Pak, membuka aib orang atau membicarakan aib orang kalau aib orang yang bersangkutan itu sudah melampaui batas. Kalau kejahatan orang tersebut sudah melampaui batas. Seperti Allah membuka aib iblis. Iblis itu jahat, kan menggibah tuh, Pak. Allah itu menggibah iblis di depan Nabi Adam. Adam, hati-hati, iblisnya jahat, jangan tergoda, jangan terbujuk. Bapak sebagai orang tua boleh ngomong kepada anak, nak, jangan deket-deket dengan orang itu, dia itu perampok. Itu boleh, Pak. Kenapa? Karena kejahatannya sudah melampaui batas itu, dalam rangka preventif biar anak kita selamat, Pak. Ayat 23, Qala, berkatalah keduanya.
Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana, nah, wahai Rabb kami, dolamna, kami telah mendolimi, angkusana, diri kami. Ini doa andalan Nabi Adam ini Pak nih. Kan Allah Rasulullah bersabda, setiap nabi, setiap rasul itu punya doa andalan Pak. Punya doa pamungkas bahasa ini. Nah ini doa andalan Nabi Adam nih, boleh dibaca oleh kita, bagus nih Pak, harus. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami, wa illam takbir lana, wa in, dan jika lam tidak takbir lana, engkau mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna, pasti kami akan menjadi minal khasirin, orang yang merugi. Rabbana dalamna angkusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini ada perbedaan yang sangat mencolok Pak antara iblis dengan Nabi Adam. Kalau iblis di ayat sebelumnya itu Pak, ketika diingatkan oleh Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam, padahal saya sudah memerintahkan kamu sujud kepada Adam. Apa jawab iblis? Saya kan lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Lalu iblis diusir oleh Allah dari dalam surga karena melanggar itu. Iblis nggak terima Pak, nggak terima. Bahkan mengancam di hadapan Allah, ya Allah, berilah saya tangguh sampai waktu dibangkitkan. Itu iblis Pak. Tetapi Adam ketika berbuat dosa dia menyesal. Nah begitu pula Pak, ciri orang yang baik atau masih ada kebaikan dalam dirinya, ketika berbuat dosa diingatkan, dia sadar, dia nerima, dia terima kasih. Berarti dalam dirinya itu ada karakter malaikat itu. Tetapi ketika orang berbuat dosa lalu diingatkan, kumaha aing we, nah eta mah tabiat iblis ada dalam dirinya. Jadi muncul kesombongan ketika diingatkan itu. Ayat 24. Qala, berfirmanlah Allah, ihbitu, turunlah kalian. Kalau di ayat yang lain, keluarlah kalian. Ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, atas sebagian yang lain, aduun, itu musuh. Nah makanya tidak heran hari ini Pak nih, ada orang yang sebelumnya lengket Pak, lengket persahabatannya itu. Banyak kan koruptor yang ketika korupsi berjamaah, tapi ketika terbongkar jadi musuh Pak, jadi musuh. Makanya nih ada pepatah mengatakan, jangan kamu mengumbar aibmu, membicarakan aibmu kepada sahabatmu, karena bisa jadi sahabatmu suatu hari akan menjadi musuhmu. Ketika jadi sahabat dosa enggak dibongkar, tapi ketika jadi musuh bongkar. Salaki pamajikan cerai, wah ngaburu dul Pak, si eta teh baheula teh kieu begitu cerai kan, begitu tak? Maka yang namanya aib itu kalau sudah ditutupi jangan dibuka itu Pak, jangan dibuka. Kemudian yang kedua Pak, pesannya ini nih, sekalipun Allah sudah memaafkan, tapi sanksi tetap berlaku Pak, hukuman tetap berlaku. Sekalipun Adam sudah mengatakan saya itu dolim, ampuni saya, kasih saya, diampuni oleh Allah, tetapi hukuman dikeluarkan dari dalam surga berlaku. Nah begitu pula dalam hidup begitu Pak. Ada orang berbuat salah nih, seorang pejabat berbuat salah, dimaafkan, tapi hukuman tetap berjalan, kan begitu.
Karena itu adalah sebuah aturan gitu Pak, sebuah aturan. Jadi ketika orang dihukum bukan karena benci, bukan karena ingin menghancurkan, tapi dalam rangka menegakkan aturan itu Pak. Walakum dan bagi kalian fil ardi di muka bumi mustaqarrun, ada tempat menetap, wa mataun dan juga ada kenikmatan ilahin sampai waktu yang dijanjikan. Terakhir ayat 25. Qala Allah berfirman, fiha, di dalam bumi itu. Ini mahal rahman dan rahimnya Allah Pak. Sekalipun Nabi Adam itu sudah berbuat dosa, minta ampun lalu diampuni, kemudian diusir oleh Allah dari dalam surga, tapi sebagai bentuk tanggung jawabnya Allah tetap berikan tempat, Allah berikan kehidupan, Allah berikan rezeki. Di dalam bumi itu hai Adam, tahyauna, kamu akan hidup. Wa fiha, dan di bumi juga, tamutuna, engkau akan mati. Di situ sudah saya sediakan tempat tinggal, makanan, minuman, sumber kehidupan, sumber penghidupan. Di situ juga engkau akan mati. Wa minha, dan dari tanah juga tukhrajun, nanti kamu akan dibangkitkan, akan dikeluarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.